Ih, seram. Irene Karisma Sukandar kali ini berhadapan dengan Super Grandmaster Levon Aronian. Teman-teman, perhatikan langkah yang dilakukan oleh Super Grandmaster ini. Apakah Irene bisa mengimbangi atau memenangkan pertandingan ini? Saksikan teman-teman, siapkan konsentrasi yang tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, langsung saja. Irene Karisma Sukandar memegang bidak hitam dan Levon Aronian memegang bidak putih. Levon Aronian memulai dengan pion C2 langkah dan dibalas Irene pion E2 langkah. Next, pion ke G3 dan hitam membalas kuda ke F6. Lalu gajah dinaikkan ke posisi untuk persiapan rokade teman-teman. Dan hitam menaikkan pion D mengajak pertukaran pion, disambut oleh putih dan kali ini pion dipukul oleh kuda. Terlihat English opening terjadi di papan. Lalu kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Putih melakukan rokade pendek dan Irene mencari posisi kuda ya, memindahkan ke jalur B6. Lalu putih menaikkan kuda ke C3 dan Irene menaikkan gajah seperti persiapan rokade juga. Putih menaikkan pion D satu langkah, benar saja, hitam telah rokade pendek. Lanjut, putih menaikkan pion A menghambat pergerakan kuda ya. Lalu Irene menggeser benteng ke jalur E. Putih terus menaikkan pion, kali ini ditempatkan dan langsung diajak pertukaran oleh Irene. Tapi putih mengabaikan, lebih mengancam kuda. Dan kuda malah naik ke atas mengajak pertukaran ya. Dan kali ini putih mengabaikan, sementara gajah ke B2. Lalu Irene menarik kembali gajahnya. Sepertinya terlihat teman-temannya agar benteng bisa melindungi pion yang ada di E5. Jelas terlihat di situ agar tidak dimakan oleh kuda ya. Kali ini posisi pion E dinaikkan mengancam posisi kuda hitam. Terjadi pertukaran, kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Lanjut, hitam menaikkan pion A satu langkah menghambat ya. Pergerakan pion A dan pion B agak terpisah, jelas terlihat teman-teman. Dan putih menggeser bentengnya ke jalur C dan hitam membuka agar pergerakan perwira yang dimiliki oleh Irene dapat manuver ke kiri dan ke kanan. Maka dari itu pion F dinaikkan dua langkah, raja putih bergeser. Dan hitam juga melakukan hal yang sama. Luar biasa ya teman-teman, jadi pelajaran penting bagi kita, sebelum menyerang maka pertahanan harus dijaga. Benteng mengambil alih ke posisi jalur 5, sekaligus mengancam pion yang ada di B5. Lalu putih merespon menaikkan menteri ke E2. Irene menyambut dengan gajah berpindah ke C5 mengambil posisi ancaman pion. Lalu terjadi pertukaran pion, kali ini pion dipukul oleh gajah, mengancam kembali pion yang ada di D3 dua kali, juga diancam menteri ya. Putih mengambil langkah inisiatif mengajak pertukaran dan disambut langsung oleh Irene, kali ini kuda pukul gajah, karena tadi terlihat posisi skak ya teman-teman. Hitam melakukan pertukaran dan disambut juga oleh putih. Terlihat di sini teman-teman, penyederhana permainan terjadi di masing-masing pemain ya. Putih menaikkan menteri, mengambil posisi yang tepat, mengancam pion yang ada di B5, sekaligus mengancam skakmat apabila kuda naik. Maka dari itu, Irene tidak punya banyak pilihan, harus menjaga. Benteng dinaikkan ke E7, agar apabila kuda naik, pion G dinaikkan satu langkah sepertinya. Dan benar saja, setelah kuda naik, langkah Irene harus menaikkan pion G ya teman-teman. Menjaga posisi skakmat sekaligus mengancam menteri, dan menteri mundur ke H4. Tetapi posisi menteri ini sangat berbahaya teman-teman. Apabila kuda naik ke F7, posisi skak raja dan skak menteri. Apabila benteng pukul maka menteri gratis. Maka dari itu Irene menggeser rajanya ke G8. Putih mengambil jalur E, memindahkan dan mengajak pertukaran benteng. Tapi Irene mengabaikan, lebih mengawasi posisi pergerakan di jalur 8. Maka dari itu benteng dinaikkan ke jalur 4 sekaligus mengancam pion dua kali ya. Diancam benteng dan diancam menteri.
Irene tidak punya banyak pilihan teman-teman, harus bertahan dengan kondisi seperti ini. Maka menteri berjaga-jaga sekaligus juga mengancam pion yang ada di B5. Open skak bisa terjadi, maka dari itu putih menggeser rajanya. Dan kali ini benteng tidak mau beradu tukar, hanya memilih untuk menjaga posisi agar jalur H7 aman. Putih mendouble bentengnya di jalur E, danger position teman-teman bagi hitam. Apakah Irene bisa mempertahankan? Setelah benteng bergeser, maka putih menaikkan ke jalur 7 bentengnya. Semakin berbahaya. Teman-teman bisa memperhatikan ya, ancaman skakmat di posisi H7 dari tadi dipertahankan oleh putih. Melihat langkah ini, Irene melakukan langkah inisiatif, berupaya keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Levon Aronian. Apa yang dilakukan Irene seperti ini teman-teman? Dia menaikkan pion H2 langkah, menutup pergerakan menteri, ancaman di H7. Tetapi kuda langsung masuk di luar dugaan dari Irene. Dan pada posisi ini teman-teman, Irene menyerah dengan kondisi seperti ini. Luar biasa ya. Super Grandmaster memikirkan langkah 8 atau 9 langkah ke depan. Ini yang terjadi apabila dilanjutkan. Satu peluang, benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng. Maka dengan posisi ini, kualitas dari perwira kalah dan pion juga kalah. Menteri terpaksa melindungi dan langsung saja kuda pukul benteng dan menteri pukul kuda. Lalu ini sebabnya Irene menyerah. Ini langkah yang pertama teman-teman, apabila terjadi dilanjutkan permainannya. Dan langkah yang kedua, langkah terbaik hitam adalah menteri ke D6. Jaga-jaga juga, tidak bisa melakukan serangan. Sama seperti yang tadi, benteng dipukul oleh kuda. Dengan kondisi seperti ini, hitam juga tidak punya banyak pilihan, menyederhanakan agar ancaman semakin ringan, tetapi sudah berat teman-teman. Karena posisinya benteng langsung dipukul oleh menteri, seperti yang tadi kondisinya. Setelah raja pukul kuda, maka benteng pukul pion. 5-4 pionnya dan perwira juga kalah. Oke teman-teman, itulah tadi pertandingannya. Kita lanjut ke problem 3 langkah agar kalian bisa berpikir keras. Kita next ke problem 3 langkah seperti video-video sebelumnya. Lanjut. Problem 3 langkah. Yuk teman-teman berpikir. Kali ini kita memakai raja di posisi H8, raja hitam. Dan kita membutuhkan pion di posisi E7. Lalu perwira gajah hitam di A7. Oke, cukup kita memakai perwira yang putih, gajah di G7. Salah. Di G8. Lalu pion putih mengikat dengan gajah di H7 dan menteri putih di di H4. Lalu dan yang terakhir nih teman-teman, raja di mana saya letakin ya? Di sini aja H1. Nah di situ kamu. Loh kok hilang? Nah di sini. Teman-teman pikirkan problem 3 langkah. Yang duluan melangkah adalah putih. 3 langkah ke depan, raja hitam harus mati. Nah, perhatikan ya. Posisi bidak hitam ini melangkahnya ke depan. Nah, sini. Salah apa pula nanti salah berpikir. Nah, ya putih sebaliknya, 1 langkah lagi akan menjadi menteri. Ingat ya teman-teman, yang duluan melangkah putih. Kalian pikirkan, jangan pakai engine. Yang pakai engine atarna isulan ya. Jangan pakai engine, berpikir. Nanti siapa yang tepat dan cepat saya akan sematkan komentarnya. Dan peraturannya di jari Plawi Chess, apabila sudah 2 kali disematkan komentarnya dari video-video sebelumnya juga, orang yang sama maka akan diberikan hadiah. Hadiahnya tidak besar ya teman-teman, tetapi ya ucapan terima kasih lah dari jari Plawi Chess kepada subscriber setia. Tapi jangan lupa
like dan komentar ya channel ini. Oke, selamat berpikir, semoga berhasil. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye bye.